Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pelatih, izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Satria Prima Putra, biasa dipanggil Satria. Saya CPNS Badan SAR Nasional. Di sini saya sebagai anggota kelompok 3 angkatan 2 pelatihan dasar CPNS di Balai Diklat Basarnas tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai agenda 3 yang saya ikuti, yaitu pelayanan publik dan whole of government. WOG atau whole of government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu whole of government? Yang pertama, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, ego sektoral. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. 4. Teknologi informasi, perkembangan teknologi dan informasi mendorong pentingnya whole of government dalam menyentuhkan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Bagaimana cara melaksanakan whole of government? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Keempat, kolaborasi dan koordinasi. Dan yang kelima, sinergitas. Tantangan praktek whole of government. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga, negara, dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik antara lain: 1. Mengatur hak, kewajiban, dan larangan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggaraan pelayanan. 2. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. 3. Kewajiban pokok penyelenggara: menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Terdapat sanksi administratif, ganti rugi, dan sanksi pidana. Hakikat pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik. Contohnya, pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk, sejenis KTP. Maka pelayanan publik juga diartikan sebagai pelayanan pengurusan surat izin mengemudi, surat izin usaha perdagangan, surat izin mendirikan bangunan, dan pelayanan memperoleh paspor. 2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Prinsip-prinsip pelayanan publik dibagi menjadi 10. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, kejelasan. 3, kepastian waktu. Keempat, akurasi. Kelima, keamanan. Keenam, tanggung jawab. Ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana. Ke-8, kemudahan akses. Ke-9, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Dan yang ke-10, kenyamanan. Kualitas pelayanan dibagi menjadi 6. Yang pertama, prosedur pelayanan. Kedua, waktu penyelesaian. Ketiga, biaya pelayanan. Keempat, produk pelayanan. Kelima, sarana dan prasarana. 6, kompetensi petugas. Demikian ulasan saya tentang agenda 3 materi Whole of Government dan pelayanan publik. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.